Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Isra ayat 72. Allah berfirman, barang siapa yang tidak melihat mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun dia tersesat jauh dari jalan yang benar. Artinya, barang siapa yang tidak melihat atau tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah di dunia ini, berarti dia tersesat. Dia tidak melihat jalan kembali pulang. Kita ini dari Allah harus kembali kepada Allah. Jadi untuk melihat jalan pulang kembali kepada Allah, di dunia ini kita harus bisa melihat atau memandang kehadiran Allah. Nah, untuk memandang kehadiran Allah dan untuk merasakan kehadiran Allah, sebaiknya kita mengenal dulu. Tidak bisa dipandang, tidak bisa dirasakan kehadirannya kalau tidak dikenal. Jadi kita harus dulu kenal Allah. Nah, caranya kembali ke diri sendiri, pelajari diri sendiri. Wujud atau jasad atau tubuh ini disebut wujud zahir atau wujud yang nampak. Jasad atau tubuh ini disebut wujud zahir atau wujud yang nampak. Sedangkan wujud batin adalah nur atau cahaya. Nur Muhammad atau nurullah, cahaya ilahi. Inilah hakikat manusia, cahaya ilahi. Ketika Allah meniupkannya ke dalam jasad, Allah menyebutnya ruh. Nah, setelah masuk ke dalam jasad dan menghidupkan jasad disebut napas atau nyawa. Inilah yang maha hidup, inilah yang maha menghidupkan. Napas atau nyawa, wujudnya nur atau cahaya ilahi. Inilah hakikat manusia. Nah, sekarang kita sudah mengenal. Selanjutnya, cara memandang atau menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang harus dipahami bahwa wujud zahir dan wujud batin itu sama bentuknya, luar dan dalam sama. Apapun bentuk jasad, begitupun bentuk wujud batin. Nah, ibarat cetakan kue. Kalau cetakan kue berbentuk bulat, maka kuenya pun berbentuk bulat. Jadi sama, luar dan dalam sama. Jadi sama ini. Ini wujud zahir, jasad. Bentuknya wujud batin itu juga sama, ini begini, cuma wujudnya berbeda. Jadi satu tubuh, satu nur atau cahaya. Dia meliputi seluruh jasad, sebagaimana dia meliputi seluruh alam semesta. Jadi apapun bentuk jasad, begitupun bentuknya, karena dia meliputi seluruh jasad. Tidak ada yang luput. Sama dengan alam semesta ini, dia meliputi seluruh alam semesta, tidak ada yang luput. Baik ruangan kosong maupun yang nampak, semuanya diliputi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dimanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Jadi semuanya adalah wajah-wajah Allah. Nah, misalnya ini ruangan kosong, ini ruangan kosong.
kita simpan satu meja di ruangan kosong itu, kita simpan satu meja itu adalah jasad misalnya. Nah, maka seketika itu wujud batinnya berbentuk meja di situ, karena dia meliputi seluruh alam semesta, seluruh ciptaannya, tidak ada yang luput, baik ruangan kosong maupun yang nampak, semuanya. Jadi sangat mudah memandang Allah. Cara memandang Allah ke dalam diri sendiri itu, pandang saja ini jasad, pandang saja tubuh kita ini. Seakan-akan pandangan kalian tembus ke dalam, bahwa yang wujud batin itu wujudnya cahaya meliputi seluruh ini. Nah, saya pastikan semuanya paham. Jadi cara memandang Allah itu, pandang saja semuanya, seakan-akan pandangan kalian tembus ke dalam, bahwa misalnya kita melihat ember, maka ember itu, maka wujud jasadnya adalah ember, maka wujud batinnya itu pun berbentuk ember di dalamnya, berupa cahaya atau nur. Jadi sama di dalam diri ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara merasakan kehadiran Allah. Bagaimana cara merasakan kehadiran Allah. Nah, sekarang saya sampaikan melalui sholat, ya. Nah, pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia sudah hadirkan dia itu sudah hadir, dia sudah menyebut namanya Allahu Akbar. Itu yang maha hidup, itu yang maha menghidupkan. Itu adalah nur, itu adalah cahaya ilahi. Dia yang berkata-kata, dia yang mengeluarkan suara, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang menggerakkan tangan. Rasakan bahwa jasad ini tidak bisa apa-apa. Yang menggerakkan itu adalah Allah. Yang menggerakkan itu adalah nur yang meliputi seluruh jasad. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata-kata, dia yang menggerakkan tangan, dia yang ruku, dia yang sujud. Siapapun yang sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, sudah bisa memakai apa yang saya sampaikan, berarti dia sudah termasuk mukmin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan ada satu zaman di mana muadzin melantunkan azan dan orang-orang pun bergegas melakukan salat, tetapi tidak ada satu pun yang mukmin. Nah, karena mereka salat tetapi tidak melihat Allah, tidak menghadirkan Allah, tidak memandang Allah. Ini yang disebut beragama hanya kulitnya, hanya syariatnya. Jadi syariat itu ibarat kulit, hakikat ibarat isi, makrifat ibarat rasa. Kalau tidak bisa sampai ke makrifat, cukuplah dulu sampai isi, yaitu cara memandang Allah.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wardah Arida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.